Nah, ini adalah 4 aplikasi yang akan saya rekomendasikan untuk kalian untuk aplikasi pinjol yang cepat cair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aki SR, channel yang tempatnya berbagi seputar kredit online. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman semua yang banyak sekali bertanya aplikasi pinjol apa yang masih bisa cair ya di keadaan pandemi COVID-19. Mungkin untuk aplikasi pinjol resmi OJK ya, itu sudah banyak sekali aplikasi yang tidak memberi pinjaman. Namun aplikasi yang saya rekomendasikan mereka masih memberi pinjaman ya sampai saat ini. Namun resiko mungkin kalian tanggung sendiri ya. Di sini saya akan merekomendasikannya. Oke, sebelum kita ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke teman-teman, mengenai aplikasi pinjol, mungkin di pandemi COVID-19 banyak sekali aplikasi pinjol resmi tidak memberi pinjaman. Namun untuk aplikasi pinjol yang ilegal, mereka masih memberi pinjaman. Di sini ada beberapa aplikasi pinjol yang masih cair ya. Sampai saat ini, sampai tanggal 29 kemarin. Nah, yang pertama di sini ada Pintu Kaya. Aplikasi Pintu Kaya kalian bisa cek langsung di Play Store jika kalian ingin coba. Namun resikonya aplikasi ilegal itu tenornya sangat pendek ya teman-teman. Jadi untuk resiko tenor sangat pendek dan juga mungkin jika kalian tidak bayar pasti cara penagihannya itu sangat tidak manusiawi lah, tidak seperti aplikasi pinjol yang legal. Mereka itu yang ilegal itu biasanya kasar ya cara penagihannya. Itu terserah kalian. Di sini saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, rekomendasi tentang aplikasi pinjol yang masih memberi pinjaman. Ini yang pertama, Pintu Kaya. Yang kedua adalah Pinjaman Pro. Pinjaman Pro juga sempat saya bahas ya di video yang sebelumnya. Ini langsung bisa cair, cuman tenor sama juga tenornya. Kalau kemarin saya cek kan cuma 7 hari tenornya. Itu sangat pendek ya. Karena ini pinjaman ilegal juga. Dan resikonya juga pasti dari jika telat bayar, penyebaran data, seperti itu saja. Tapi mungkin nanti saya akan berikan tip cara mengatasinya. Yang selanjutnya ada isi pinjaman uang online cepat cair. Nah, ini pinjamannya hingga 3 juta ya. Pencairan 5 menit. Mungkin jumlah pinjaman pertama dari 200 sampai 1 juta dulu. Nah, ini juga sama, pinjaman yang bisa cair juga cepat. Hampir sama yang dua sebelumnya, cara penagihannya dan juga cara penyebar dataannya.
Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada gudang uang. Nah, gudang uang ini juga masih ya sampai tanggal 1. Sekarang tanggal 1 ya. Kemarin masih tanggal 29, kemarin masih bisa cair ya. Dari data yang saya dapatkan masih dapat cair. Namun kayaknya untuk gudang uang ini mereka itu cepat sekali malah ada nasabah yang ingin tidak jadi pinjam uang, tapi mereka malah langsung mentransfer uangnya. Ada juga seperti itu. Alibinya atau alasannya entah apa ya untuk aplikasi pinjol-pinjol yang ilegal ini. Tidak tahu juga kenapa jadi seolah mereka itu memaksa untuk nasabahnya pinjam uang ke mereka ya. Dengan tenor yang sangat rendah juga, pendek ya. Paling pendek 7 hari ya tenornya, kadang ada 10 hari mereka melakukan pinjaman uangnya. Ini adalah 4 ya, mungkin masih banyak lagi sebenarnya, tapi saya hanya merekomendasikan 4 saja. Untuk resikonya kalian mungkin tanggung sendiri ya. Apa resikonya jika kalian pinjam di pinjaman online ilegal? Mungkin dari penagihannya itu tadi sangat DC-nya bisa kasar ya. Jika tidak bayar mungkin akan mengancam nasabah-nasabahnya dengan cara sebar data ya. Kalau pinjaman online ilegal itu sebar data mainnya. Kalau yang legal itu tidak sebar data. Tidak ada sebar data. Kalau yang ilegal sebar data, dan sampai bisa dibuatkan grup ya, grup WhatsApp jika kalian telat bayar. Nanti nama kalian akan dijelek-jelek ya. Itu sih resikonya untuk pinjaman online ilegal jika kalian telat bayar. Jadi intinya ini terserah kalian mau pinjam atau tidak di aplikasi ini. Mungkin memang di saat ini ya, saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali para masyarakat yang membutuhkan uang. Kadang ada juga yang mengambil jalan pintas seperti ini, pinjam uang di pinjaman online ilegal juga gak masalah kayaknya seperti itu. Karena banyak juga yang meminta kepada saya tentang aplikasi mana sih yang masih meminjamkan uang saat ini, karena yang legal itu sudah sulit ya. Seperti Akulaku itu KTA-nya sudah tidak bisa, Kredipo, Shopee Letter juga dihilangkan, dan lain sebagainya. Memang itu mereka membatasi karena mereka juga takut rugi juga ya, karena mengetahui perekonomian masyarakat itu sudah sangat menurun ya. Jadi takut mereka itu tidak sanggup bayar. Jadi seperti itulah. Kalau yang pinjaman yang ilegal ini, mungkin mereka ini sengaja ya ingin menghancurkan perekonomian masyarakat juga. Tapi kurang tahu juga cara kerjanya seperti apa. Tapi yang pasti, jika kalian ingin pinjam di yang ilegal ini, resikonya silakan kalian tanggung sendiri. Mungkin itu saja sih dari saya. Tapi saran saya sebaiknya jangan pinjam di aplikasi pinjol yang ilegal, karena itu akan merusak data-data kalian. Dan tips dari saya sedikit, jika ada pinjaman online yang ilegal ini, misalkan karena suka ada yang meminta password internet banking lah dan lain sebagainya supaya mendapatkan pinjaman, itu jangan sampai ke situ ya. Jangan sampai mengisi internet banking, NPWP, itu jangan sampai ke situ. Mungkin itu saja sih informasinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk melengkapi penasaran kalian aplikasi pinjam online mana yang masih memberikan pinjaman sampai saat ini. Oke, semoga bermanfaat dah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.